Biarkan aku pergi." Meski terasa hangat dan padat, Putri Bramasta langsung tahu bahwa itu bukan dada Randy. Fisik mereka yang tegap mirip, tetapi aroma mereka berbeda. Putri Bramasta terlalu akrab dengan aroma Randy. Bahkan jika dia tidak bisa melihatnya, dia tahu bahwa dia bukan Randy. "Jangan bergerak," suara Henry terdengar di atas kepalanya. Dia terdengar khawatir. "Henry, lepaskan aku." Putri Bramasta berjuang untuk melarikan diri, tetapi dia lebih kuat. Dia tidak bisa mendorongnya pergi. Sebaliknya, Henry memeluknya lebih erat. Suaranya terdengar lagi, "Putri, jika kamu ingin bayi di dalam perutmu baik-baik saja, jaga dirimu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan." "Sayang, bayiku, apa yang telah kamu lakukan pada bayiku?" Putri Bramasta panik saat menyebutkan bayinya. "Jika kamu berani menyakiti anakku, aku akan membunuhmu." Henry meraih tangannya dan berkata, "Putri, jika aku tidak membawamu ke rumah sakit, kau pasti sudah kehilangan bayimu." Mendengar ini, Putri Bramasta tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia turun dari rumah Dirga dan bertemu Henry. Kemudian dia pingsan dan mengalami mimpi buruk itu. "Jangan khawatir, kata dokter, kamu dan bayimu aman untuk saat ini." Henry tidak berniat melepaskannya. "Untuk saat ini, apa maksudmu? Apa yang telah kau lakukan padaku dan bayiku?" Putri Bramasta mempercayai kata-kata Henry secara harfiah. "Sebenarnya aku ingin melakukan sesuatu, tapi aku tidak akan menyakitimu. Dokter mengatakan bahwa emosimu akan mempengaruhi janin. Kamu hanya perlu istirahat dengan baik dan jangan emosi, maka anak akan baik-baik saja." "Sayangku, syukurlah," ulang Putri Bramasta pada dirinya sendiri. Dia masih linglung, dan tidak menyadari bahwa dia masih dalam pelukan Henry. "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Henry memandangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Putri, aku menginginkanmu." Kata-katanya lugas dan matanya tajam dan tegas, seolah-olah Putri Bramasta adalah mainan, dan dia akan memilikinya jika dia memilih demikian. "Henry, kita tidak saling kenal. Aku tidak punya darah buruk denganmu. Kenapa kamu melakukan ini?" Putri Bramasta telah memikirkannya berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan mengapa dia terus mengganggunya. Tidak mungkin dia menyukainya. Dia akan menjadi ibu dari 2 anak. Dia tidak mengerti mengapa dia tertarik padanya. Dia mencubit dagunya dan berkata dengan senyum tipis, "Selama aku mengingatmu, kamu tidak harus mengingatku. Kamu psikopat, pergi." Dia ingin menusuknya dengan pisau. Sebelum dia bisa menyelesaikan masalah di rumah, beberapa orang gila kini memutuskan untuk menambah lebih banyak masalah dalam hidupnya. Dia memeluknya dan tiba-tiba berbisik di telinganya, "Putri, kamu tidak tahu betapa aku menyukaimu. Sialan, pergilah seperti orang lain, aku tidak menginginkanmu." Dia ingin menamparkan wajahnya. Bang, tiba-tiba, pintu bangsal ditendang terbuka, mengejutkan baik Henry maupun Putri Bramasta. Sosok tinggi Randy muncul. Dia menatap mereka dengan tatapan setajam belati. Ketika dia melihat istrinya di pelukan pria lain, dia langsung dipenuhi amarah. Randy yang selalu berkepala dingin tidak bisa tetap tenang kali ini. Tanpa pikir panjang, dia menyerbu ke depan, mencengkeram Henry dan mendorongnya menjauh. Henry dengan cepat menenangkan diri, berbalik dan berkata, "Randy, aku telah membantu membawa istrimu ke rumah sakit, tetapi aku diperlakukan seperti ini. Aku sangat kecewa." Sebelum Henry bisa menyelesaikan kata-katanya, Randy mengangkat tinjunya dan meninju wajahnya. Darah mengucur dari hidungnya. Di masa lalu, ketika Direktur Randy ingin menghajar seseorang, dia akan mengirim Rizal untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Dia jarang melakukannya secara pribadi. Randy meninju Henry lagi dengan kekuatan penuh,
mengarah ke hidungnya. Melihatnya berlumuran darah, dia berteriak, "Rizal, bawa dia pergi." Dia menatap Henry dengan dingin. Jika bisa, dia akan terus memukulinya. Tapi dia tidak ingin Putri Bramasta menyaksikan pertumpahan darah itu. "Randy, pergi." Sejak Randy menerobos masuk, Putri diliputi rasa malu. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia berduaan dengan Henry. Dia tidak mengatakan apa-apa, begitu pula Randy. Dia menatapnya dengan muram, matanya penuh amarah. Randy dan Putri terus saling memandang. Mata mereka bertemu, tetapi mereka tidak berbicara. Bangsal begitu sunyi sehingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Randy menatapnya, mengamati setiap detail wajahnya. Dia terlihat tenang dan terkumpul. Dia sepertinya tidak memiliki keinginan untuk berbicara. Dia meraung, "Brian." "Direktur Randy, saya di sini." Brian, yang berdiri di luar, bergegas masuk ke kamar. Dia tidak berani berdiri terlalu dekat dengan Randy yang mengamuk. Pertandingan saling menatap berlanjut. Randy tidak berbicara. Brian menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia mencoba menebak apa yang Randy ingin dia lakukan. Brian mengangkat kepalanya dan mencuri pandang ke arah Randy. Meskipun Randy sangat marah, dia bisa melihat perhatiannya pada Putri di matanya. Dalam sekejap, Brian mengerti apa yang diinginkan Randy darinya. Dia dengan cepat berkata, "Direktur Randy, saya akan menelepon dokter sekarang." Orang-orang di sekitar Randy semua tahu betapa dia mencintai istrinya. Randy tidak akan tenang jika tidak mendapat penjelasan dari dokter mengenai kondisi istrinya. Dia benar-benar khawatir, tetapi dia masih marah dan dia tidak ingin mengatakannya sendiri. Di saat-saat seperti ini, orang-orang di sekitar Randy benar-benar melakukan keajaiban mereka. Mereka harus memahami apa yang diinginkan direktur mereka dan melakukannya dengan cepat. Begitu Brian pergi, bangsal terdiam lagi. Mata Randy terpaku pada Putri seperti paku. Putri Bramasta adalah orang pertama yang berpaling karena dia tidak tahan dengan tatapannya. Dia memiliki perasaan campur aduk hatinya. Dia merasakan tatapannya semakin intensif setelah dia berbalik. Dia merasa tidak nyaman, seperti sedang duduk di tempat tidur paku. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin karena dia juga mencurigainya sebagai pembunuh. Meskipun dia telah membelanya berkali-kali, dia masih ragu. Karena kecurigaannya, dia tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia bertanya kepadanya tentang hal itu atau tidak? Segera, Brian kembali dengan dokter. Dokter melihat ekspresi marah Randy, dan ketika dia berbicara, dia terdengar sedikit gugup. "Direktur Randy, Nyonya dan anaknya baik-baik saja untuk saat ini." Untuk saat ini, Randy menatap tajam ke arah dokter. Beraninya dokter menggambarkan situasinya dengan cara ini. Dokter, setelah menyadari dia telah mengatakan sesuatu yang salah, buru-buru menambahkan, "Nyonya terguncang secara emosional, dan itu memicu kontraksi. Selama dia istirahat dan tetap tenang, dia dan bayinya akan baik-baik saja." Dokter menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Agar aman, Nyonya harus tinggal di rumah sakit untuk observasi selama 2 hari." Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Randy berbalik ke arah Putri Bramasta tanpa ekspresi di ranjang rumah sakit. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Brian untuk membawa dokter itu pergi. Setelah mereka pergi, dia berjalan menuju Putri Bramasta dan duduk di sampingnya. Dia menghela nafas dan memeluknya. Randy berkata, "Ini salahku. Bahwa Calvin Addison, yang dikenal Putri Bramasta sebagai Henry dari PM Corporation, telah menerkam pada kesempatan pertama yang didapatnya. Semua karena Randy tidak melakukannya dengan baik dalam merawat Putri Bramasta sejak awal.
Putri Bramasta membenamkan kepalanya di dadanya dan langsung merasa aman. Dia tidak merasa takut seperti sebelumnya, tapi dia mulai menangis. Dia yang bersama pria lain, dan meragukannya, tapi Randy yang meminta maaf padanya. Putri Bramasta meninju dadanya dan berkata dengan marah, "Itu bukan salahmu." Dia memperlakukannya lebih baik daripada siapapun di dunia. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa sangat rentan ketika dia bersamanya. Dia tidak ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menahan air matanya di depannya. Randy menepuk punggungnya dan membujuk dengan lembut, Oke, itu bukan salahku. Kita akan tinggal di rumah sakit selama 2 hari untuk memantau kondisimu. Tidak ada yang bisa terjadi pada kalian berdua, mengerti?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.